Shalom, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua pasti sangat diberkati oleh kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah memasuki pekan suci. Dan dalam beberapa hari ke depan ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang pengorbanannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Setidaknya ada 4 hal waktu saya belajar merenungkan kebenaran ini. Apa yang Yesus lakukan, apa yang terjadi saat Yesus memberikan dirinya wafat di salib buat kita. Dia berkorban total, saudara, habis-habisan di atas kayu salib. Yang pertama, saya melihat ada kasih yang tidak terbatas, saudara. Ada kasih yang begitu besar sehingga dia mau datang buat kita dan bahkan wafat di atas kayu salib. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 8 berkata seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, dosa memisahkan kita daripada Tuhan. Dosa memisahkan kita daripada cintanya. Dan Yesus mau datang untuk menebus setiap dosa kita supaya kita bisa kembali kepada rahmat Tuhan itu, kepada cinta Tuhan itu. Dan apa yang Dia lakukan untuk boleh menyambung kembali hubungan yang terputus karena dosa melalui satu cara, yaitu salib. Salib bicara ada cinta yang tidak terbatas, yang mau mengasihi kita, total mencintai kita, menerima kita kembali dalam rahmat-Nya. Dan bahkan kalau Roma 3:24 bilang seperti ini, kita ini ditebus oleh kasih karunia dan dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lewat salib, kita kembali disatukan dengan kasih Allah. Yang kedua, di salib ini ada pertukaran. Saudara, dosa memisahkan kita daripada Tuhan. Roma 3:23 dengan jelas berkata bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Roma 6 ayat 23 berkata dengan jelas juga bahwa upah dosa adalah maut. Saudara, saat kita terpisah dari Tuhan karena dosa, maut sudah menanti di depan kita. Supaya kita tidak mengalami maut, saudara, maka harus ada satu pribadi yang menggantikan kita supaya kita diselamatkan. Dan pribadi ini adalah Tuhan sendiri. 2000 tahun yang lalu Yesus yang dari sorga datang untuk Anda dan saya supaya kita tidak mengalami maut itu sendiri. Bahkan kengerian maut itu digambarkan waktu Yesus ada dalam Taman Getsemani, bagaimana Dia berpeluh darah di sana karena Dia tahu menggambarkan sebuah kengerian akan maut, saudara. Tetapi lewat karya penebusan di salib, Yesus menggantikan kita, menukar yang seharusnya kita ada di sini, tetapi Yesus yang menggantikan kita supaya kita tidak mengalami maut. Yang ketiga, saya melihat di salib ini ada rahmat pengampunan. Apa yang dimaksudkan, saudara? Ada sebuah kalimat yang Yesus katakan waktu Yesus disalib. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, rahmat pengampunan lewat penebusan dan pengorbanan Yesus disalib membuat kita bisa datang kembali kepada kasih karunia Tuhan. Ada darah yang tertumpah di salib itu. Darah itu yang menyucikan setiap dosa kita. Darah itu yang menguduskan setiap dosa kita. Ibrani 9 ayat 22 berkata seperti ini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7b dikatakan, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saat kita datang kepada Tuhan dalam kedosaan kita, ada darah Yesus yang sudah tertumpah 2000 tahun yang lalu, yang siap menguduskan kita, yang siap menyucikan kita. Maka dikatakan darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. Di dalam salib ini ada darah yang tertumpah. Di situ ada rahmat pengampunan buat setiap kita. Pertanyaannya yang sederhana hari-hari ini, kalau Yesus itu saja mau mengampuni dosa kita, pertanyaan bagi kita adalah, apakah hari-hari ini saya mudah untuk mengampuni orang lain atau bahkan mau untuk mengampuni orang lain? Pengampunan bicara sebuah keputusan, saudara.
Bisa saja Tuhan tidak memutuskan untuk mengampuni. Bisa saja Tuhan memutuskan untuk tidak mengampuni kita. Tetapi Dia memutuskan untuk tetap mengampuni kita dalam setiap kedosaan kita. Hari-hari ini bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengampuni setiap orang yang berdosa kepada kita? Saudara, tidak ada yang tidak terluka. Saya juga bisa terluka dan pernah terluka. Tapi saat kita terluka, ada dua hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita memutuskan untuk menerima luka itu dan menyimpan luka itu dan menjadi sakit sehingga menimbulkan akar pahit dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita sadar kita terluka, tetapi kita mengambil sebuah keputusan untuk mau mengampuni supaya kita disembuhkan. Saudara, pengampunan bicara tentang keputusan. Hari-hari ini, mari dalam rahmat Tuhan yang besar, mari kita belajar untuk mau mengampuni. Saya juga tidak mudah, saudara, untuk dapat proses dalam hal itu. Tapi satu waktu dalam kesakitan saya, dalam luka saya, Tuhan mengajar saya untuk belajar untuk melepaskan pengampunan. Dan saya dibebaskan. Saudara, pengorbanan Yesus yang disalib bicara tentang rahmat pengampunan. Yang keempat, pengorbanan Yesus disalib bicara tentang sebuah kemenangan. Kolose 2 ayat 13-15 berkata seperti ini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan dikatakan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ada kalimat yang Tuhan katakan pada waktu Yesus salib dikatakan seperti ini, sudah selesai. Artinya apa, saudara? Dia sudah selesai menanggung setiap dosa kita. Dia sudah selesai mengalahkan maut, menghancurkan setiap kutuk, menanggung setiap kerapuhan, kelemahan, segala sesuatu penyakit kita ada di kayu salib. Ini bicara soal kemenangan. Salib bicara Yesus telah memberikan kemenangan dalam hidup kita. Maka itu kenapa Paulus berkata, dikatakan seperti ini, kita lebih dari para pemenang. Dan kalau hari-hari ini hidup kita penuh dengan kekalahan, mari kita melihat pada salib ini bahwa Yesus sudah menanggung setiap kekalahan kita dan kemenangan menjadi bagian kita. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki hari suci ke depan, dan mari kita alami kemenangan dan bangkit bersama Tuhan yang sudah memberikan kemenangan buat kita. Mari kita pandang salib Tuhan dan alami kemenangan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.